Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode service quality circle untuk peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Pengertian service quality atau kualitas layanan. Kualitas layanan adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Terdapat dua jenis kualitas, yaitu yang pertama kualitas pelayanan menurut para suraman. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai sesuatu yang terdapat perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka peroleh. Yang kedua, kualitas jasa. Kualitas jasa menurut Ciptono merupakan penyesuaian terhadap perincian-perincian di mana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai. Dilakukannya kontrol terus-menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam rangkaian memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Kepuasan pelanggan selain dipengaruhi oleh kualitas jasa juga ditentukan oleh kualitas produk, harga, dan faktor yang bersifat pribadi serta bersifat situasi sesaat. Kemudian ada metode service quality circle. Metode circle adalah metode yang sering digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. Pengukuran mutu untuk produk fisik tidak sama dengan industri jasa. Selanjutnya, pengolahan data. Ada dua jenis pengolahan data. Yang pertama, uji validitas data. Dilakukan untuk menguji apakah tiap atribut pernyataan telah mengungkapkan faktor yang ingin diselidiki sesuai dengan kondisi populasinya. Yang kedua ada uji reliabilitas data. Reliabilitas data dilakukan untuk menguji kehandalan suatu kuesioner untuk cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Angka koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 hingga 1,00. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Data yang telah terkumpul dilakukan uji validitas. Untuk uji validitas dihitung dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution atau SPSS menggunakan versi 16. Hasil dari perhitungan SPSS akan diperoleh nilai R untuk masing-masing butir pertanyaan yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai R pada tabel untuk degree of freedom. DF sama dengan N dikurang 2. Jumlah sampel minimal N sama dengan 50. Besarnya DF dihitung 50 dikurang 2 sama dengan 48. R tabel sama dengan 0,284. Jika R tabel kurang dari R hitung, maka butir-butir pertanyaan kuesioner yang diajukan kepada pelanggan dinyatakan valid. Setelah dilakukan uji validitas realita dan ekspektasi, terdapat hasilnya seperti ini. Misalnya nomor 1, R tabel 0,284, realitanya 0,490 dan ekspektasinya 0,434 dan dinyatakan valid. Kemudian dengan seterusnya seperti itu dinyatakan valid semua. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menghitung nilai alpha Krokobat pada perangkat lunak SPSS.
Data dapat dinyatakan reliabel apabila X lebih besar dari 0,6. Setelah dilakukan uji reliabilitas data, didapatkan hasil dengan nilai Crocobas realitanya 0,600 dan ekspektasinya 0,600. CoFA realitanya 0,819 dan ekspektasinya 0,864. Kemudian kepentingan, kepuasan, dan gap di tiap atribut. Dimensi bukti fisik atau tangibles. Yang pertama ada lokasi hotel strategis. Kepentingannya mendapatkan nilai 4,14 dan kepuasannya 3,66. Kemudian GAP-nya minus 0,48. Gap ini adalah selisih dari kepentingan dan kepuasan. Didapatkan gap minus 0,48 untuk nomor 1. Kemudian dengan selanjutnya ada keadaan kamar hotel yang dihitung dari bersih, nyaman, dan luasnya. Mendapat nilai kepentingan 4,02, nilai kepuasan 3,20, dan selisihnya minus 0,82. Dan untuk selanjutnya seperti ini. Kemudian dimensi daya tanggapnya, responsiveness, kecepatan karyawan dalam penyampaian pelanggan. Mendapat nilai kepentingan 4,10, nilai kepuasan 3,52 dan selisihnya minus 0,58. Dimensi jaminan, adanya pihak keamanan atau security. Kepentingannya 3,86, kepuasannya 3,72 dan selisihnya minus 0,14. Ada dimensi empati, keramahan karyawan terhadap pelanggan. Nilai kepentingan 4,24, kepuasan 3,46 dan selisihnya minus 0,78. Rata-rata kepentingan dan kepuasan semua atribut. Didapatkan rata-rata untuk semuanya. Lokasi hotel strategis, kepentingan atau harapannya 4,14, kepuasan atau persepsinya 3,66. Yang kedua ada keadaan kamar hotelnya, kepentingan atau harapannya 4,02, kepuasan atau persepsinya 3,2. Dan selanjutnya seperti ini. Kemudian kualitas layanan di tiap dimensi. Dari dimensi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kemudian diambil mean dan gap tiap dimensi untuk menganalisis kualitas layanan yang telah diberikan pihak perusahaan, maka digunakan rumus Westerveld, yaitu kualitas layanan atau Q, penilaian kepuasan dibagi dengan harapan atau kepentingan. Jika Q lebih dari sama dengan 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik. Jadi nilai Q harus 1 untuk dikatakan baik. Metode Sirkwall digolongkan ke dalam 5 dimensi, yakni Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empati. Bukti fisik atau tangibles, kepentingannya 3,8, kepuasannya 3,065 dan gapnya minus 0,735.
mendapat kualitas layanan KI-nya 0,806. Kemudian kehandalan atau reliability mendapat nilai kepentingan 4,04, kepuasan 3,34, dan selisihnya minus 0,7, dan nilai KI-nya 0,826. Daya tanggap atau responsiveness kepentingannya 3,93, kepuasannya 3,34, dan selisihnya 0,59. KI-nya 0,850. Untuk jaminan asuransi kepentingannya 3,86, kepuasan 3,72, selisih minus 0,14, dan nilai KI 0,964. Untuk empati kepentingan 4,06, kepuasan 3,43, dan selisih 0,68, mendapat nilai KI 0,833. Untuk rata-rata semuanya didapatkan kepentingan 3,95, kepuasan 3,38, dan selisih minus 0,57 dengan nilai KI 0,857. Jadi untuk KI-nya semuanya di bawah 1. Untuk kesimpulannya, nilai kualitas pelayanan KI Hotel VD2 semuanya masih di bawah 1. Namun dalam hal ini dikatakan cukup baik, tetapi masih perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan yang lebih terarah dari pihak hotel supaya kualitas pelayanan semakin meningkat. Dimensi bukti fisik merupakan dimensi yang memiliki nilai kualitas terkecil, yaitu sebesar 0,806. Penilaian tersebut nilai kualitas terbesar terdapat pada dimensi jaminan asuransi, yaitu sebesar 0,964. Hal ini dapat dilihat dari sifat dapat dipercaya yang dimiliki para pegawai, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.